Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita duduk di majlis yang mulia ini bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pada kesempatan yang lalu kita membahas hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, hadis yang kedua ya, dari bab salat al-Jumu'ah. Hadis yang kedua dari bab salat al-Jumu'ah. Hadis yang ke-141. Hadisnya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah dan beliau berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus. Kemudian memisah antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Al-Jum'ah bab Al-Khutbatu Qa'iman di nomor 920, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor 861 dari jalan Khalid ibn al-Harith, di mana beliau berkata, haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqum kama taf'aluna al-an. Di hadis Muslim dari jalan Khalid ibn al-Harith, di mana beliau berkata, telah menghabarkan pada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbah Jumat dengan berdiri. Summa yaq'ud, kemudian duduk. Summa yaqum, kemudian berdiri. Kama taf'aluna al-an, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun lafaz yang disebutkan di kitab Umdatul Ahkam ini merupakan lafaz Al-Bukhari. Ya. Lafaz muallif itu sebenarnya tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Lafaznya lafaz Nasa'i dalam sunannya. Karena dalam lafaz Muslim tadi Anda sebutkan. Kalau dalam lafaz Bukhari itu dari jalan Bishr bin Mufaddal dari Ubaidillah. Lafaznya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini yaqudu bainahuma. Ini lafaz Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah diselingi dengan duduk di antara dua khutbah tersebut.
Adapun lafadz yang dipakai di Umdatul Ahkam, ini lafadznya lafadz Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, ya, lafadz Nasa'i. Faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah masyru'iyatu al-khutbataini li salatil jumu'ah, disyariatkannya dua khutbah dalam salat Jumat, disyariatkannya melakukan dua khutbah dalam salat Jumat. Ulama memberikan alasan di sini, li'anna salatal jumu'ah yajtami'u laha an-nas fakana minal hikmati an yakuna fiha khutbah tuwajjihun nas lima fihil khair. Alasannya karena salat Jumat manusia berkumpul pada salat Jumat, dan merupakan hikmah di salat Jumat karena manusia berkumpul ada khutbah yang memberikan membimbing manusia kepada kebaikan, khutbah yang bisa membimbing manusia kepada kebaikan, kemudian menasihati mereka untuk beriltizam kepada kebaikan, wa tuhadziruhum minasyarr, dan memberikan peringatan dari keburukan, menasihati mereka untuk menjauhi keburukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini terus menerus dalam khutbah Jumat, ya. Beliau tidak meninggalkan dua khutbah selama beliau berkhutbah dengan khutbah Jumat, dan isinya tadi sebagaimana disebutkan sama ulama, isinya memberikan taujih, bimbingan kepada manusia kepada kebaikan, ya. Dan kebaikan yang paling bagus, yang paling baik adalah kebaikan mengajarkan manusia tentang tauhid dan memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya kesyirikan, membimbing manusia kepada sunnah, menjelaskan bahaya bid'ah, tentunya dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, memberikan pelajaran kepada mereka tentang akhlak Islami, adab Islami, tanpa dengan memperhatikan hari-hari yang munasib, ya, kondisi hari-hari yang munasib. Kalau misalkan berhubungan dengan bulan Ramadan, bicara tentang bulan Ramadan, ya. Kalau berhubungan dengan haji, bicara tentang haji. Kalau berhubungan dengan Muharram, bicara tentang Muharram, ya. Ini dai yang baik, khatib yang baik seperti ini. Yang sangat disayangkan, sebagian mimbar Jumat digunakan untuk berbicara tentang politik, ya, mengajak manusia untuk mengikuti partai tertentu, untuk mengikuti calon tertentu, kemudian bicara di khutbah Jumat. Juga yang tidak baik, mimbar Jumat yang suci, ya, diisi dengan orang-orang yang tidak berilmu, kemudian dia berbicara tentang informasi-informasi yang jauh dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasinya diambil dari koran-koran. Dulu ketika ada Kompas, dari Republika, dari Pos Kota lagi, ya. Sebagian jamaah bilang, kalau ini masih juga punya di rumah, koran numpuk, ya. Sekarang tidak pakai koran, sekarang di medsos. Di ikhwah yang Allah muliakan, sangat disayangkan khutbah Jumat yang singkat, yang mestinya diisi oleh orang yang berilmu, kemudian diisi dengan tauhid, memegang sunnah, diajarkan tentang akidah yang benar,
fikih yang benar, akhlak yang benar, diisi dengan informasi yang orang pun sebenarnya tahu, ya. Jadi khutbah Jumat ini, ikhwan Allah muliakan, harusnya diisi oleh orang-orang yang berilmu, ya. Baik, yang kedua, masyru'iyyatu kaunil khatibi yaumal jumu'ati qa'iman li'anna dzalika ashaddu fi wa'dhihi wa ashmalu fi sautihi. Disyariatkannya seorang khatib berdiri ketika berkhutbah dengan khutbah Jumat di hari Jumat. Disyariatkannya berdiri. Si khatib ketika berkhutbah dengan khutbah Jumat berdiri. Sebagaimana dalam hadis ini Abdullah bin Umar memberikan keterangan kepada kita bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika Jumat berdiri. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya suaranya lebih lantang, ya. Orang yang berbicara dengan berdiri lebih kuat ketika bicara daripada duduk. Kemudian lebih masuk nasihatnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, dalam khutbah Jumat, masyru'iyatul julusi bainal khutbatain. Disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Jadi dalam khutbah Jumat ada dua khutbah, antara dua khutbah tersebut khatib duduk. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini oleh Abdullah bin Umar, kata beliau, yafsilu bainahuma bijulus. Yafsilu bainahuma bijulus. Rasul sallallahu alaihi wasallam memisah antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Ya. Dan tentunya khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Maksudnya apa? Li'alla yat'ab al-khatibu wa yamal as-sami'. Tujuannya dua, supaya si khatib tidak capek dan pendengar tidak bosan. Supaya si khatib tidak capek, yang mendengarkan pun tidak bosan. Lihat ikhwah yang Allah muliakan, ini faedah dari ada dua khutbah yang diselingi dengan duduk. Karena kalau khutbah terus, kadang sebagian manusia bosan, jemu, karena monoton. Ketika ada perpindahan dari satu kondisi ke kondisi lain dengan duduk, istirahat, kemudian si pendengar, ya, as-sami' itu tidak monoton, tidak jemu. Begitu juga ketika kita bicara, kalau kita bicara pelan terus orang jemu. Tapi kadang pelan, kadang keras, orang nggak jemu. Atau sebaliknya kencang terus, ya, telinga keluar dari masjid, kalau bahasa Cirebon bungeng, ya, itu. Baik. Tentang duduknya si khatib antara dua duduk, apakah ada batasan tertentu? Ya, jawabannya yang benar tidak ada. Tidak ada. Ya, ada sebagian ijtihad yang disebutkan sama ulama, duduk di antara dua khutbah itu sebatas membaca surat Al-Ikhlas. Tapi ini tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalilnya. Ulama berkata, walaysa li hadza al-julusi miqdarun muayyan 'ala al-qaul ar-rajih. Jadi duduknya imam antara dua khutbah tidak ada kadar tertentu, tidak ada batasan tertentu menurut pendapat yang rajih. Jadi ketika imam duduk dan dia duduk kemudian ada batasan tertentu yang tidak dibatasi dengan apapun, dia cukup duduk saja, ya, itu bisa mencukupi, ya. Sekali lagi, yang mengatakan
batasan imam duduk antara dua khutbah, ya, dengan batasan membaca surat Al-Ikhlas, itu kata ulama la dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Fa in dzakara Allah Ta'ala aw da'a fi hadzal julusi fa huwa hasan. Ya. Seandainya si khatib berzikir kepada Allah atau berdoa antara dua khutbah ini, maka itu lebih bagus. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh para ulama yang lain. Bisa antum lihat di kitab Al-Mughni punya Ibnu Qudamah, juga Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini 3 faedah dari hadis 141. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis 142. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yawma al-jumu'ati faqala sallaita ya fulan qala la qala kum farka' rak'ataini wa fi riwayatin fasalli rak'atain. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas yaumal jumu'ah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di depan manusia di hari Jumat. Faqal, kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan? Maksud salat di sini salat tahiyatul masjid. Qala la, dia menjawab tidak atau belum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qum farka' rak'atain, bangunlah, salatlah 2 rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasul berkata fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat. Dari hadis Jabir bin Abdullah ini, ikhwan Allah muliakan, ada banyak faedah. Tapi sebelum masuk ke faedah, kita kembali ke hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Jum'ah di bab idza ra'a al-imamu rajulan ja'a wa huwa yakhutubu amarahu an yusalli rak'atain. Di Sahih Bukhari antum bisa dapati di Kitabul Jum'ah bab apabila imam melihat seorang laki-laki datang dan imam lagi khutbah, kemudian laki-laki ini duduk, boleh bagi si imam untuk memerintahkan laki-laki tersebut untuk sholat 2 rakaat. Hadisnya nomor 930. Juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor ke 875 dari jalan Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Dan lafaz hadis ini lafaz Al-Imam Al-Bukhari, ya. Siapakah orang yang datang atau laki-laki yang datang tersebut? Dia datang ke masjid, Rasul sedang berdiri kemudian duduk. Disebutkan sama ulama nama laki-laki tersebut sahabat Nabi yang bernama Salik bin Amr Al-Ghatafani. Salik bin Amr Al-Ghatafani, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ja'a rajulun, rajul di sini adalah Salik bin Amr Al-Ghatafani. Dia datang maksudnya ke masjid kemudian langsung duduk, sedangkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah, ya. Jadi hadisnya ja'a rajulun wan nabi yakhtub, maksudnya datang laki-laki Salik bin Amr Al-Ghatafani datang ke Masjid Nabawi, Nabi khutbah dan beliau kata ulama langsung duduk, ya, tidak sholat tahiyatul masjid. Makanya hadis ini
dikasih judul sama ulama tentang hukum tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah. Okay. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat laki-laki tersebut langsung duduk, Rasul bertanya, ya, Rasul bertanya, "Shallaita ya fulan?" Ditanya dulu sama Rasul, "Apakah engkau sudah salat wahai fulan?" Antum bisa lihat uslub yang disampaikan sama Rasul SAW. Rasul tidak langsung menyalahkan. Rasul iftisal dulu, bertanya dulu. Barangkali mungkin orang itu sudah sholat, ya. Rasul tanya, "Hal shallaita ya fulan?" Anda sudah sholat belum wahai fulan? Kata dia, "La, belum." Kemudian setelah Rasul tahu, Rasul SAW bersabda, "Kum farka' rok'atain." Bangunlah, rokoklah atau sholatlah kau 2 rakaat. Hadis yang mulia ini, ikhwah yang Allah muliakan, walaupun pendek, banyak sekali faedahnya. Di kitabnya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ada 9 faedah, 9 fikih. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah masyru'iyyatu salati rak'ataini liman dakhala al-masjida yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Disyariatkannya bagi orang yang masuk ke masjid di hari Jumat sedangkan imam berkhutbah, dia melakukan salat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat di sini maksudnya sholat tahiyatul masjid. Li'anna al-khutbata la tamna'u min at-tahiyyah. Karena khutbah Jumat tidak menghalangi orang untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi sekali lagi, khutbah Jumat tidak menghalangi orang untuk sholat tahiyatul masjid. Bahkan kita dapati dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid dengan cepat, tidak lama-lama, ya. Wal yatajawwaz fihima, ya, sholat tahiyatul masjid dengan ringan, tidak lama. Dan ini menunjukkan tentang disunnahkannya, disukainya untuk sholat tahiyatul masjid dengan ringan, tidak lama, supaya cepat selesai untuk mendengar khutbah, Jadi ini faedah yang pertama, ya. Jadi tahiyatul masjid ini sholat min zawatil asbab, sholat yang ada sebabnya. Pokoknya setiap kali kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, walaupun ketika kita masuk di hari Jumat dan imam sedang khutbah, kita sholat dan kita percepat sholat kita, peringan, baca yang ringan-ringan seperti misalkan Al-Ikhlas, ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kemudian tadi surat misalkan Kisar Mufassal lah, ya, Al-Asr, Inna a'tainakal kautsar, jangan baca An-Naba lama, atau setengah juz misalkan. Antum belum selesai, imam sudah ngimamin sholat Jumat, ya. Faedah yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah adalah jawazu takallumil khatibi yaumal jumu'ati ma'a ghairihi lil hajati aw lil maslahah. Ini fikih yang asing menurut banyak kita sekarang. Bolehnya seorang khatib berbicara, di hari Jumat ketika berkhutbah, berbicara dengan orang lain maksudnya, ketika ada hajat, ketika ada maslahat. Ini fikih yang harus kita pahami. Jadi seorang khatib ketika dia khutbah boleh ngomong,
kepada orang lain ketika ada apa? Hajat atau maslahat, ya. Seperti misalkan contoh, kalau ada orang dia lagi khutbah, orang lagi dengarkan, orang dari belakang maju ke depan, melewati pundak-pundak orang, ganggu orang lain, boleh bagi khatib bilang, kif ya fulan, sudah berhenti wahai fulan, antum berhenti situ saja, antum terlambat, ayo sholat, boleh, ya. Atau contoh yang lain, rajulun dakhala walam yusalli tahiyatul masjid. Ada contoh lain, orang masuk ke masjid belum sholat tahiyatul masjid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memerintahkan sahabat beliau yang masuk masjid langsung duduk. Rasul tanya, hal sholaita ya fulan, anda sudah sholat belum wahai fulan? Nah itu. Salik bin Amr al-Ghatafani mengatakan, lah, belum. Kata Rasul, kalau gitu bangkit sholat. Ngomong kan Rasul, dipotong khutbahnya untuk bicara. Ini boleh, tidak membatalkan khutbah dan tidak membatalkan sholat Jumat dan tidak mengurangi nilai sholat Jumat. Boleh, jawaz hukumnya, ya. Contoh yang lain, au in qata'a mukabbirus shaut fa amara al-mas'ul bi islahihi. Atau ketika khatib sedang khutbah, mic mati, ya. Kemudian khatib bilang kepada mas'ul yang tanggung jawab bagian teknisi, ya fulan, tolong perbaiki ini, mati, gitu. Kemudian dia perbaiki, kemudian lanjutkan khutbahnya. Ini boleh, ya. Jadi dia ngomong untuk memperbaiki mic yang mati, boleh. Atau ngomong ke orang ketika mati listrik, ya. Kata ulama di sini, in qata'a at-tiyarul kahrubai wan nas fi syiddatil har. Sedangkan manusia kepanasan di siang hari, hari Jumat panas, kita bilang buka jendela, ya, dibuka jendela, buka pintu, boleh tidak? Boleh, ya. Boleh bagi yang bertanggung jawab buka jendela, gitu. Tolong listriknya diperhatikan, misalkan diganti dengan genset. Nah, masjid yang bagus begitu persiapan. Listrik mati, sudah disiapkan ada apa? Genset. Mati langsung nyala lagi. Ini namanya sedia payung sebelum hujan, ya. Kata orang tua kita, sedia payung sebelum hujan. Saya kasih PR ikhwan, ya. Apa peribahasa Arab yang sama dengan sedia payung sebelum hujan? Bahasa Arabnya apa? Sedia payung sebelum hujan. Ada nggak istilah ini di bahasa Arab? Ada tidak? PR ya, pekan depan ya. Belajar bahasa Arab. Ini namanya peribahasa, masal. Sedia payung sebelum hujan. Yang sepadan di bahasa Arab itu apa? Ya, karena di Arab jarang hujan, akhi. Gimana? Kalau misalkan antum ada masyayikh, syekh, yani i'dadu midhallah qabla al-matar. Kaif i'dadu al-mudhallah qabla al-matar? Ya, ada istilah sendiri. Jadi belajar bahasa Arab itu unik, ya. Antum cari istilah yang sepadan dengan sedia payung sebelum hujan. Nah, baik, kembali ke sini ikhwan. Jadi boleh seorang khatib ketika ada hajat atau untuk kemaslahatan tertentu, dia berhenti dari khutbahnya dan bilang kepada orang untuk hajat tersebut atau kemaslahatan tersebut, ya. Contoh yang lain, lagi khutbah ada amal kotak, ya, diputar. Itu kan mengganggu tidak? Mengganggu, ya, dan tidak boleh. Boleh tidak kita main kerikil ketika Jumatan, khutbah Jumat? Nggak boleh, ya. Ini banyak orang-orang yang di
kasih amanat ngurus masjid, nggak paham fikih masjid. Di antaranya fikih Jumat. Disengaja kotak amal itu diputer pas khotib sedang khutbah. Ini nggak benar. Putar. Jadi yang sebelah sini ngelihat situ. Kapan datang nih? Buka. Nggak perhatian sama khotib. Kemudian dibuka adanya receh. Malu kanan kiri dia. Ya kan? Nah itu ditutup. Tapi kalau yang merah buka-buka. Nah itu. Ini jangan ya. Mudah-mudahan di masjid ini enggak ya. Kalau mau itu disediakan di depan. Antum kasih tahu kalau mau infak, sedekah itu sudah disiapkan gitu. Tapi kalau di Jumat dosa. Ya. Yang bertanggung jawab di masjid dosa karena apa? Membuat orang terganggu. Orang yang melakukan kelalaian dalam Jumat, lagwun, fala Jum'atalah, dianggap tidak ada dianggap tidak ada Jumat. Ini. Yang bertanggung jawab siapa? Iya. Yang ditanggung jawab kasih mas'ul. Nah itu. Jadi nggak boleh. Ini ilmu. Ya. Adapun khotib boleh. Khotib boleh. Nah, ketika ada keliling itu sunduk kotak itu, khotib berdiri, tolong berhenti. Nah itu bisa, boleh. Ya, itu kotak jangan dikelilingkan, mengganggu. Nah itu bisa, ikhwan. Coba antum praktekkan ketika jadi khotib di masjid umum. Ya, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Ya. Mungkin besoknya antum nggak dipakai lagi. Ini khotibnya melakukan bid'ah ini. Ajaran baru ini, ya. Padahal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melakukannya, boleh. Ya. Ini salah satu dari apa yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini adalah ahamiyatu tahiyatil masjidi lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu wa amara biha ma syughlil musalli biha an sima'il khutbah. Pentingnya tahiyatul masjid. Pentingnya tahiyatul masjid. Jadi menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid ini penting sekali, ikhwan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tadi untuk apa? Berdiri. Ya. Qum. Farka' raka'atain kata Rasul. Dalam riwayat yang lain sholli raka'atain. Setelah ditanya, "Shallaita ya fulan?" Kamu sudah salat belum wahai fulan? Belum wahai Rasul. Salat. Ya, salat 2 rakaat. Bangkit salat 2 rakaat. Jadi hadis ini menunjukkan tentang ahamiyatu tahiyatul masjid. Urgensi salat tahiyatul masjid, ya, karena Nabi SAW sampai memutus khutbah beliau. Lianna Nabi SAW qata'a khutbatahu wa amara biha. Lihat, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti, memutus khutbah beliau dan memerintahkan orang untuk salat tahiyatul masjid. Ma syughlil musalli biha an sima'il khutbah. Lihat, walaupun nanti yang sholat tersibukkan dengan sholat, tidak mendengar khutbah. Ini menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu sangat urgen, penting sekali. Makanya pendapat yang kuat dari pendapat ulama, sholat tahiyatul masjid ini wajib. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memilih bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Yang keempat, anna tahiyatul masjidi la takunu aqalla min rak'atain. Tahiyatul masjid itu tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid tidak boleh kurang dari 2 rakaat.
Ya. Apakah ada sholat yang kurang dari 2 rakaat? Ada, sholat witir. Sholat witir bisa 1 rakaat. Ya. Bahkan sejumlah sahabat sholat witir 1 rakaat. Di antaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah sholat witir 1 rakaat. Nah, ketika dikabarkan kepada Ibnu Abbas, malah Ibnu Abbas berkata huwa faqih, dia faqih. Ya. Lihat sahabat, ya, itu sangat semangat ibadah, dan sahabat mencontohkan kepada kita ibadahnya itu luar biasa, akhi. Ya, sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sholat witir walaupun 1 tidak mengapa. Antum misalkan malam bangun untuk sholat malam, kalau misalkan sholat witirnya ba'da isya mau, ya, misalkan takutnya tertidur, nggak apa-apa, 1 rakaat atau 3 rakaat, ya, kemudian tidur. Misalkan bangun malam masih bisa bangun, antum sholat malam, ya, tanpa witir. Jadi sholat tahiyatul masjid tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Faedah yang kelima, masyru'iyatu al-istifsal anil amri qabla inkarihi. Disyariatkannya untuk bertanya dulu tentang sebuah perkara sebelum langsung diingkari. Disyariatkannya bertanya dulu tentang sebuah perkara yang dianggap mungkar sebelum langsung diingkari. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salik bin Amr al-Ghatafani radhiyallahu an langsung duduk, ya, dan tidak sholat tahiyatul masjid. Ini salah satu bentuk kemungkaran, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengingkari, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu. Kata Rasul, wahai fulan, Sholaita ya fulan, apakah engkau sudah sholat wahai fulan? Sholat belum, gitu kalau kitanya. Anda sholat belum? Kemudian dijawab sama beliau radhiyallahu an, la, belum. Baru Rasul SAW mengatakan kum farka' raq'atai, bangun, bangkit, kemudian rukuklah 2 rakaat. Alangkah indahnya ikhwan kalau kita mencontoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Muamalah yang indah sebenarnya, kelihatannya kecil tapi indah. Rasul SAW mencontohkan yang bagus sekali. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika istri ke suami, suami ke istri, ya. Ketika salah satu suami melihat istrinya melakukan yang dianggapnya mungkar, tanya, kenapa? Gitu ya. Begitu juga ketika suami melakukan yang dianggapnya apa? Salah, ditanya. Jangan langsung dihukumi, ya, dituduh, langsung berantem pasti itu. Apalagi laki-laki, wes nanti dulu. Ya tidak. Misalkan ada laci patah, mas, ente matahkan laci. Gak taunya kucing yang matahkan, kucing loncat, kucing kesayangannya, kan gitu. Bukan saya, jangan langsung nuduh, gitu. Apalagi pulang dari kerja, kempong, lapar, ya kan, mau ketemu istri, nggak taunya istri bilang buka pintu, ente langsung, gimana ceritanya? Berantem tidak? Berantem, ya. Lihat, kelihatannya sepele, tapi masya Allah, Rasul nggak langsung menyalahkan.
Ya fulan, solait, kamu sudah sholat belum? Gitu. Solaita ya fulan, gitu. Ditanya dulu. Bawahan, atasan ke bawahan juga begitu. Kalau lihat bawahannya kelihatan melakukan kemungkaran, tanya dulu, kenapa kok belum diselesaikan kerjaan ini? Tanya kenapa? Sakit. Oh iya, itu. Ke kawan, ke teman, pertemanan, ditanya. Lihat kemungkaran jangan langsung dihakimi, dituduh. Ditanya dulu. Istifsal. Lihat masyru'iyat al-istifsal qabla al-inkar. Disyariatkannya kita cari tahu dulu sebab alasan kenapanya ya sesuatu itu terjadi. Jangan langsung dihakimi, jangan langsung dijas, dan jangan langsung dimarahi. Ditanya ya, siapa yang berhak memarahi di sini? Rasul berhak memarahi orang, ya kan? Kalau Rasul mau marahi boleh saja. Fulan, ente jahil, misalnya gitu. Ya tidak? Goblok. Rasul langsung duduk. Tapi Rasul melakukan itu enggak? Enggak, akhi. Ketika kita ngajar, ada murid kita menanyakan permasalahan yang sudah kita jelaskan. Kita tanya, antum baru datang? Iya Ustadz, tadi terlambat. Oh iya, pantesan, jadi nggak dengar. Jangan, wow bodoh, bego ente. Anda udah jelasin. Ya, siapa yang bego? Iya, ditanya dulu. Ada kejadian, salah satu Ustadz menceritakan tentang kejadian dia di Madinah. Ada siapa? Kawannya, istrinya baru melahirkan, punya anak kecil, dibawa ke masjid, nangis, masih kecil anaknya. Kemudian ganggu orang sholat kan. Biasanya dia nggak bawa anak kecil itu, sholat sendiri. Tapi itu pas istrinya sedang apa? Sedang kesusahan, baru melahirkan anak yang berikutnya, maksudnya. Imamnya nggak ada hikmah, berdiri khutbah marahin. Benar tidak? Tidak benar. Mesti tanya kenapa anak nangis dan seterusnya. Ya kan? Lebih bijaksana. Ya. Jadi masyru'iyat al-istifsal qabla inkar. Disyariatkannya bertanya ya sebelum pengingkaran. Yang ke-6. Di sini langsung ke-7 ikhwan. Berarti faedahnya bukan 9 ini. Faedahnya 8. Ya. Jadi 4 5 7 8 9. Tuh. Ya, tadi Anda ngomong 9 kan? Diralat dari 8 berarti. Faedah yang ke-6, anna tahiyatul masjidi, ini fikih yang luar biasa ikhwan. Fikih yang ajib, ya. Anna tahiyatul masjidi la tafutu bil julus fi haqqil jahili hukmaha. Wa qad madha al-kalam fi hadhihi al-mas'alah 'inda al-hadits 100 ba'd الاثنين والعشرين بعد المئة. Tahiyatul masjid tidak luput karena sebab duduknya seseorang yang bodoh tentang hukumnya, ya. Jadi kalau orang masuk ke masjid kemudian duduk, tidak gugur, tetap ada tuntutan untuk melakukan tahiyatul masjid, ya. Jadi di antara kita ketika masuk masjid kemudian kita duduk, misalkan lupa misalkan, ya, atau saudara kita yang bodoh misalkan, kita kasih tahu ente tahiyatul masjid dulu, walaupun sudah duduk, bangun kemudian sholat, nggak apa-apa walaupun sudah duduk. Tahiyatul masjid, tahiyat ini artinya penghormatan kepada masjid, ya. Dengan kita menghormat, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memuliakan kita ikhwan.
Faedah yang ke-7. Sudah Jumat ya, Jumat. Sudah saatnya sholat Isya. Baik, Isya dulu ya. Bener kan? Belum? Itu apa itu tanda itu? 1 menit lagi. Nah, yang ke-7, jawazu ta'khiril maji' ila al-jumu'ati wal imamu yakhutubu 'ala al-mimbar wa la raiba anna tabkir afdal. Bolehnya seseorang datang terlambat. Bolehnya seseorang datang terlambat menghadiri sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah di atas mimbar. Rasul SAW tidak menyalahkan keterlambatan sahabatnya tadi, tapi Rasul SAW lebih menekankan sholat tahiyatul masjidnya. Dari sini ikhwan Allah muliakan, jadi kalau ada orang terlambat imam sedang berkhutbah boleh, seperti yang terjadi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat Salik bin Amr al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Tetapi tentunya tabkir, ya, bergegas untuk menghadiri sholat Jumat ini lebih utama. Nanti kita akan bahas hadis-hadisnya, pahala apa saja, ya. Baik, kita dengarkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan ya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Faedah yang terakhir, ikhwanya Allah muliakan, faedah yang ke-8 dari hadis Jabir bin Abdullah, al-amru bil ma'ruf wal irsyadu ilal masalihi fi kulli halin wa mawtinin. Beramar ma'ruf artinya memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan membimbing kepada hal-hal yang baik dalam setiap kondisi dan di tempat manapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita perhatikan ini, amar ma'ruf juga nahi mungkarnya. Kita sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya mengikuti apa yang dicontohkan sama beliau. Ya, kalau ada yang kita lihat kurang, orang bermalas-malasan untuk beribadah, kita perintahkan orang untuk beribadah, ya, terutama kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga, ya, hendaknya memperhatikan tanggung jawabnya, istrinya dan anak-anaknya. Perhatikan istrinya, ya, jilbabnya perhatikan, perhatikan sholatnya, perhatikan akidahnya, perhatikan pergaulannya, perhatikan akhlaknya, ya. Jadi selalu diperhatikan, ya, diajarkan tauhid. Kalau nggak bisa langsung mengajarkan, kasih buku-buku tentang tauhid, ya, akidah, suruh datang ke majelis-majelis ilmu untuk belajar. Juga majelisnya jangan majelis yang banyolan, majelis yang benar, majelis yang serius, majelis yang diajarkan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ustadznya yang betul-betul kokoh akidah dan manhajnya, suruh hadir, ya, jangan asal ngaji. Diperhatikan, ya, karena banyak ruwaibidah di masa sekarang, ya. Jadi belajar kepada orang yang memang belajar, karena banyak sekarang orang yang maunya belajar, maunya ngajar, nggak mau belajar, ya. Kemudian perhatikan sholatnya, ajarkan sholat, ya. Begitu juga istri ketika melihat suaminya malas-malasan pergi ke masjid, ya, suruh ke masjid. Gimana kalau disiram? Siram aja nggak apa-apa,
ya, siram pakai kopi, ya, suruh sholat, mas sholat, tidak azan, dan di rumah saja, ya, sholat ke masjid, perintahkan anak-anak juga untuk kebaikan, untuk ngaji Quran, ya. Jadi orang nanti akan ditanya, kita semua akan ditanya, sebagai kepala rumah tangga akan ditanya sama Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan kita semua untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar atasnya. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki darimu, kata Allah. Nahnu narzukuk, kamilah yang kasih rizki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, untuk ketakwaan. Perintahkan untuk berhijab, perintahkan untuk baca Quran, ya. Kemudian cegah dari kemungkaran, jangan sampai ada kemungkaran masuk ke rumah, walaupun satu. Kita akan ditanya, misalkan antum melihat istri atau anak melihat dangdutan, ya, dicegah tidak? Dicegah. Ngapain tuh lihat dangdutan? Itu. Lihat kajian, itu. Jangan, weh, asik dong, bareng-bareng. Ya, ini gimana bapak nih? Ya. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu diperhatikan ikhwannya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridhoi kita semua dan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua dan mudahkan untuk mengamalkannya. Ada beberapa pertanyaan, ikhwan, Anda lihat dulu ya. Iya. Mohon pencerahannya Ustadz, saat asam lambung saya naik, saya buang angin berkali-kali dalam waktu 1 jam atau 2 jam, bahkan lebih, misal dari zuhur ke asar, buang anginnya tiap sebentar sehingga menyulitkan saat sholat berjamaah. Di rakaat pertama sudah buang angin bisa 3 kali. Bagaimana agar sholat tak jadi berdosa? Juga ibadah tawaf saat buang angin tiap sebentar dalam waktu 2 jam dan terkadang selama 3 jam. Jazakallah khairan. Iya, di sini ada 3 masalah ya. Masalah yang pertama tentang buang angin, kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat, yang ketiga kaitannya dengan tawaf. Seandainya buang anginnya itu terus menerus, ya, terus menerus,
ya, tidak bisa ditahan. Ya, ini masuk ke hukum salisil baul. Salisil baul, orang yang kena penyakit netes terus, ya, kencing terus. Nah, orang yang kena salisil baul, kata ulama, ya, dia sholat saja, tetapi ketika mau sholat berwudu, kemudian sholat sunnah, sholat wajib, walaupun keluar kencingnya. Nah, yang buang angin ini, perhatikan, apakah buang anginnya itu seperti itu atau belum? Ya, misalkan masih bisa bertahan 1 atau 2 jam. Misalkan 1-2 jam belum buang angin. Nah, sholat zuhur kan 10 menit. Ya. Kalau misalkan antum masih bisa ditahan, antum bertahan. Tapi ketika misalnya lagi sholat buang angin 1-2 kali, antum wudhu lagi, kemudian sholat lagi, datang lagi. Ya. Seandainya tidak blong, ya, tapi kalau sudah istilahnya blong, ya, kentut lagi, susah ditahan, itu boleh, hukumnya seperti salisil baul. Tapi kalau masih bisa ditahan, maka belum masuk ke hukum salisil baul. Nah, sholatnya tadi saya katakan, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, berpendapat orang yang salisil baul sebelum sholat wudu dulu, kemudian setelah wudu dia masuk ke sholat, dilakukan sholat seperti biasa, dan juga sholat wajib dan sholat sunnahnya. Adapun tawaf, menurut pendapat yang kuat, yang anda melihat pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak disyaratkan bersuci. Ya, antum batal, tawaf aja terus. Tawaf terus, hanya saja ketika mau sholat sunnah tawaf, antum harus wudu. Ya. Tapi seandainya kondisinya penuh, antum wudu susah, sholat tawaf sunnah, bukan rukun, bukan kewajiban, antum bisa langsung sa'i. Karena ada kondisi-kondisi yang misalkan antum nggak bisa cari tempat wudu dulu karena jauh, penuh, apalagi jamaah yang masih baru, dia langsung saja bisa sa'i. Sa'i tidak ada syarat bersuci, ya, kalaupun kentut tetap boleh bersa'i, gitu. Tapi kalau tawaf ada ikhtilaf antara ulama apakah bersuci atau tidak. Tapi pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang anda lihat kuat sekali, dia bilang tidak wajib bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Seseorang yang sedang melakukan safar, ketika datang atau masuk ke masjid, apakah disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid? Iya, sholat tahiyatul masjid ketika antum masuk ke masjid, ya. Kecuali kalau antum ingin sholat duhur langsung, bisa mencukupi sholat tahiyatul masjid, sholat duhur 2 rakaat tanpa duduk dulu, ya. Kemudian misalkan digabung dengan asar 2 rakaat, itu boleh, itu mencukupi tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid itu kata ulama, sholat yang ghairu maqsudatin bidzatiha, sholat yang tidak dimaksudkan zatnya. Artinya sholat ini bisa tergantikan dengan sholat lain. Antum masuk ke masjid, kemudian sudah sholat wajib, sholat isya misalkan, antum langsung masuk sholat isya, apakah setelah salam kita tahiyatul masjid? Tidak, tidak tercukupi. Seperti itu, ya. Dan itu sudah kita bahas. Ada sholat-sholat yang ghairu maqsudatin bidzatiha, sholat yang tidak dimaksudkan zatnya, seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat apalagi ikhwan, wudu, ya. Antum masuk ke masjid qabla subuh, ya, sebelum sholat subuh ditegakkan, antum cukup sholat 2 rakaat fajar, itu mencukupi tahiyatul masjid dan mencukupi sholat sunnah wudu.
Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin tanya, apakah sholat Jumat dapat dilakukan sebelum zuhur? Karena di Eropa atau di Itali sholat Jumat ada 2 kali, sebelum zuhur dan setelah zuhur. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Iya, sholat Jumat ada 2 waktu, bisa dilakukan qabla zuhur dan boleh dilakukan sebelum zuhur. Ya, bisa dilakukan sebelum zawal, maksudnya zawal matahari tergelincir ke arah barat, ya, bisa dilakukan ba'da atau setelah zawal. Oleh karena itu, yang Anda ingat ketika Syekh Masyhur Hasan Salman ditanya tentang hukum menjamak sholat Jumat dengan asar, beliau melihat ini. Beliau mengatakan kalau sholat Jumatnya dilakukan qabla zawal, sebelum waktu zuhur, nggak bisa dijamak dengan sholat asar. Tapi seandainya sholat Jumatnya dilakukan setelah zawal, maka bisa dijamak dengan sholat asar. Jadi sholat Jumat ada 2 waktu, waktu sebelum zawal, waktu setelah zawal. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda tunda, mudah-mudahan ingat, tapi nggak janji ya, di pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.